Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping juga tidak bisa berkata-kata. Dunia surga dan tiga hal masih terlalu jauh baginya sekarang. Sangat disayangkan bahwa tidak satu pun dari makhluk abadi di surga ini yang mengetahui penderitaan dunia manusia. Meskipun perintah janji yang diberikan oleh pemimpin sekte suci janji adalah harta yang tak ternilai bagi banyak makhluk abadi. Tapi bagi Chen Ping, itu agak hambar dan salah. Kamu harus melihat warisan sekte suci janji. Meskipun tidak lengkap, itu pasti sangat mengesankan. Saya tidak tahu berapa lama formasi di luar mansion dapat dipertahankan sekarang. Memanfaatkan kesempatan ini, jika Anda bisa mendapatkan warisan sekte suci janji, Anda tidak perlu takut dengan orang-orang di luar. Kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. Chen Ping benar. Daripada mengeluh, lebih baik mendapatkan warisan sekte suci Wuji sesegera mungkin. Chen Ping mengambil perintah janji, dan kemudian ledakan kekuatan spiritual memasukinya. Berdengung. Saat berikutnya, pikiran Chen Ping meraung, dan kemudian lautan kesadarannya bergetar. Informasi agung terus mengalir ke lautan kesadaran Chen Ping. Warisan ini sangat besar dan kompleks. Ketika Chen Ping menerima warisan, seberkas cahaya tampak jatuh dari langit dan mengenai Chen Ping. Momen ini membuat Chen Ping merasa sangat nyaman. Chen Ping tidak merasa bahwa warisan sekte suci janji sangat berguna, tetapi pancaran cahaya yang tertarik oleh warisan itu dipenuhi dengan energi yang agung. Chen Ping Yuan beralih ke teknik kondensasi jantung dan mulai menyerapnya tanpa ragu-ragu. Cairan roh abadi telah diserap oleh pemimpin sekte suci janji. Chen Ping tidak akan melepaskan aura yang dibawa oleh berkas cahaya ini sekarang. Chen Ping menyerapnya dengan gila-gilaan. Saat ini, Mu Yao dan beberapa anggota keluarga Mu sedang berjongkok di luar mansion. Saat ini, Mu Yao sangat cemas. Nona, saya tidak tahu apakah Anda sudah menerima pesannya. Kenapa Anda belum datang? Mu Yao berkata dengan cemas. Pamanmu, lihat cepat. Pada saat ini, seseorang menemukan bahwa seberkas cahaya sepertinya jatuh dari langit dan menyinari mansion. Mu Yao melihat ke arah cahaya, ekspresinya menjadi semakin serius. Entah petualangan apa yang dialami anak ini di sana. Aura pancaran cahaya ini sangat kuat. Mungkin dia sedang menyerap cahaya itu. Bagaimana dengan warisan sihir abadi? Petik 2. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan mencari wanita tertua. Kalian berjaga-jaga. Begitu Chen Ping keluar, jangan memaksakan diri dan beri tahu aku. Mu Yao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi dia tidak bisa menghancurkan formasi mansion sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu Mu Nai datang. Sekarang Mu Nai sudah lama tidak muncul, Mu Yao menjadi cemas. Tanda seru. Mu Yao kemudian pergi ke Mu Nai dengan pikiran tenang. Jika dia menunggu Chen Ping menyerap warisan sihir abadi, itu akan terlambat. Dimengerti. Beberapa anggota keluarga Mu mengangguk. Ketika Mu Yao sedang mencari Mu Nai telah kembali ke aula utama sekte. Di sini, Mu Nai bertemu Binglu dan lainnya, yang sedang menunggu Chen Ping di sini. Karena Mu Nai secara pribadi membunuh beberapa orang suci sebelumnya, Binglu dan yang lainnya sekarang sangat membenci Mu Nai. Lan Yingying juga memelototi Mu Nai. Sebagai tetua istana Guanghan, dia benar-benar menyerang orang suci istana Guanghan dengan begitu kejam. Kalian, ikuti aku sekarang. Mu Nai melirik Binglu dan yang lainnya dan berkata, tak seorang pun dari Binglu dan yang lainnya berbicara. Mereka semua menatap Mu Nai. Apakah kamu tidak mendengar? Aku memerintahkanmu sebagai penatua. Mu Nai berkata dengan dingin. Bah, kamu membunuh begitu banyak saudara perempuan kami dan kamu masih ingin memerintahkan kami. Kamu bukan lagi tetua istana Guanghan. Binglu meludahi Mu Nai dengan keras. Mu Nai tidak marah,
dan masih berkata dengan dingin, ikutlah denganku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika kamu membiarkan aku melakukannya, kamu tahu konsekuensinya. Munai berada di puncak alam kesengsaraan, dan Binglu serta yang lainnya bukanlah tandingannya sama sekali. Tapi Binglu dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Jika kamu bisa, bunuh kami. Bahkan jika kamu mati, kami tidak akan mengikutimu. Setelah Binglu selesai berbicara, dia memegang Frost Sword di tangannya dan memasang postur putus asa. Semua orang juga memamerkan pedang es mereka. Melihat adegan ini, Munai mengangkat sudut mulutnya, hal-hal yang tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Setelah mengatakan itu, nafas kengerian tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Nafas ini seperti badai, langsung membuat Binglu dan yang lainnya kewalahan. Jangankan mengambil tindakan, mereka bahkan mungkin tidak bisa bergerak satu langkah pun sekarang. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan aura yang dikeluarkan Munai berada di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Mereka bukanlah Chen Ping yang bisa melompati dan bertarung. Tepat ketika Binglu dan yang lainnya kewalahan dan berlutut, tiba-tiba sebuah nafas datang dari belakang, menyebabkan Binglu dan yang lainnya langsung rileks. Mengapa nonamu sangat marah? Ouyang Zhenhua datang perlahan bersama para biksu. Ouyang Zhenhua lah yang baru saja menyelamatkan Binglu dan yang lainnya. Ketika Munai melihat Ouyang Zhenhua, dia hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Saya adalah kepala keluarga Ouyang, Ouyang Zhenhua. Kata Ouyang Zhenhua dengan sopan. Ketika Munai mendengar ini, dia mendengus dingin, apakah keluarga Ouyang berani mencampuri urusan keluargamu kita? Terlebih lagi, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dan kamu ingin menantangku. Saya tidak berani. Hanya saja gadis-gadis ini telah membantu kami, jadi saya juga meminta nonamu untuk menunjukkan kebaikannya. Ouyang Zhenhua tahu bahwa dia bukan tandingan Munai, dan dia tidak ingin bertarung dengan Munai. Bagaimana jika aku bersikeras untuk membawanya pergi? Munai berkata dengan jijik di matanya. Jika nonamu keras kepala, saya hanya akan tersinggung. Meskipun saya bukan lawan nonamu, jumlah kami banyak sekali, dan menurut saya kami masih bisa menghadapi Anda sendirian. Ouyang Zhenhua juga berkata dengan wajah dingin. Munai tercengang, dengan kemarahan di matanya. Tapi Ouyang Zhenhua benar, jika orang-orang ini berkumpul, Munai tidak akan mampu mengatasinya. Tapi dia tidak bisa membiarkan Binglu dan yang lainnya pergi. Jika dia melepaskan mereka, akan sulit menemukan mereka. Munai berada dalam situasi yang sulit dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tepat ketika Munai dalam masalah, Mu Yao terbang dengan cepat. Merindukan, setelah Mu Yao melihat Munai, dia segera berteriak. Saat dia melihat Mu Yao ada di sini, Munai merasa senang. Mengapa kamu di sini? Bagaimana dengan Chen Ping? Munai bertanya. Nona, Chen Ping bersembunyi di sebuah rumah besar dan sudah lama tidak keluar. Saya curiga dia sedang menyerap legenda di patung itu. Menerima. Jadi saya datang mencari wanita tertua untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Kata Mu Yao. Setelah mendengar ini, Munai mengalihkan perhatiannya langsung ke Binglu dan yang lainnya. Tepat pada waktunya, tangkap orang-orang suci ini dan gunakan mereka untuk memaksa Chen Ping muncul. Saya ingin melihat apakah Chen Ping peduli dengan wanita-wanita ini. Pada saat ini, Binglu dan yang lainnya melihat Mu Yao muncul, dan hati mereka tiba-tiba putus asa. Bahkan Munai tidak dapat menghadapinya, dan menambahkan Mu Yao, tidak ada harapan. Ketika Ouyang Zhenhua melihat ini, dia juga terlihat malu. Jika itu adalah Munai, dia masih bisa menanganinya dengan semua orang. Tapi sekarang ada Mu Yao, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 9, mereka mungkin bukan lagi lawan. Aku ingin membawa pergi wanita-wanita ini. Jika yang lain tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Munai melirik ke arah Ouyang Zhenhua dan yang lainnya.
Kalimat ini seketika menyebabkan banyak biksu mundur. Ouyang Zhenhua ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mundur tanpa daya. Bahkan jika mereka mengambil tindakan, mereka tidak dapat menghentikan mereka. Pada saat ini, Binglu dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sudah mati. Di bawah tekanan Munai dan Mu Yao, Binglu dan yang lainnya bahkan tidak dapat mengambil tindakan. Mereka tidak punya pilihan selain membiarkan dia dimanipulasi dan pergi. Ouyang Zhenhua melihat ke belakang Binglu dan yang lainnya dibawa pergi, mengertakkan gigi dan berkata, "Ayo pergi, ayo ikuti dan lihat." Di dalam mansion, mata Chen Ping tertutup rapat, pakaiannya melotot, dan aura mengerikan terus-menerus meletus. Segera setelah itu, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, naik ke langit seperti gunung berapi yang meletus. Kemanapun cahaya keemasan lewat, semuanya berubah menjadi puing-puing, dan bahkan formasi rumah besar pun menghilang dalam sekejap di bawah aura kekerasan ini. Semua orang di keluargamu yang menjaga di luar mansion ketakutan, tidak mampu menahan aura kekerasan, dan melarikan diri satu demi satu. Bagaimana kabarnya? Apakah Chen Ping sudah selesai menyerap warisan sihir abadi? Kenapa pamanmu belum kembali? Semua orang di keluargamu terlihat panik, dan mereka terus mundur. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ping terbungkus cahaya keemasan, dan matanya dipenuhi nyala api. Rumah besar itu telah lama menjadi puing-puing, dan tubuh Chen Ping perlahan tertahan. Anggota keluargamu itu memandang Chen Ping, mata mereka membelalak tak percaya di wajah mereka. Saat ini, Chen Ping seperti dewa. Tiba-tiba, awan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, diikuti oleh guntur yang teredam. Aliran ruang dan waktu yang bergejolak di tanah kekacauan juga menghilang di bawah awan petir ini. Disertai badai petir, itu menghantam Chen Ping dengan keras, dan seluruh tubuh Chen Ping terbakar api dengan ganas. Guntur kesengsaraan. Apakah dia membuat terobosan? Rusak? Tolong segera beritahu pamanmu dan wanita tertua. Bagaimana orang ini bisa menerobos ke sini? Terlebih lagi, bencana petir ini terlalu mengerikan. Semua orang di keluargamu panik dan buru-buru memberitahu Mu Yao dan Munai. Tubuh Chen Ping melayang di udara, tidak bergerak, menjalani baptisan guntur. Setiap bencana petir membuat seluruh sekte suci janji gemetar. Munai dan Mu Yao, yang awalnya bergegas ke sini, berhenti dan menatap kosong ke awan guntur di langit. Awan kesengsaraan guntur, bagaimana seseorang bisa menerobos ke sini? Wajah Mu Yao penuh keraguan. Mungkinkah anak laki-laki itu Chen Ping? Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Bahkan jika dia menerobos ke alam kesengsaraan tingkat keempat, bagaimana dia bisa memicu bencana guntur berskala besar dengan peningkatan wilayah kecilnya? Pamanmu, Chen Ping mengalami badai petir dan rumahnya hancur. Aura anak ini saat ini terlalu menakutkan. Munai juga terlihat bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi pada saat ini, sebuah suara datang dari Slip Giok Mu Yao. Seorang anggota keluargamu mengirim pesan ke Mu Yao. Benar saja, ini terobosan Chen Ping, ayo cepat pergi. Ketika Munai mendengar bahwa Chen Ping benar-benar membuat terobosan, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Munai dan Mu Yao mengantar Binglu dan yang lainnya dan mempercepat. Mereka berharap untuk tiba sebelum Chen Ping berhasil melewati kesengsaraan. Ini mungkin memiliki peluang untuk mencegah Chen Ping meningkatkan wilayahnya, atau bahkan menyebabkan dia gagal dalam mengatasi kesengsaraan dan mati dalam kesengsaraan guntur. Pada saat ini, kesengsaraan guntur membombardir Chen Ping satu demi satu, tetapi Chen Ping tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Kesengsaraan guntur ke-8 terjadi. Peningkatan tingkat kecil sebenarnya menyebabkan 8 kesengsaraan guntur. Menakutkan sekali. Pantas saja dia berani melawan wanita tertua. Aliansi penyegel iblis telah menawarkan penawaran 100 tahun. Tampaknya ini benar-benar merupakan tinjauan ke masa depan. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi.
Anggota keluargamu terkejut melihat Chen Ping berdiri diam di tengah guntur dan bencana. Nak, aku tidak akan membiarkanmu berhasil mengatasi kesengsaraan. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul, dan Mu Yao menembakkan naga api, langsung menuju Chen Ping. Saat naga api itu tiba di depan Chen Ping, badai petir lainnya terjadi. Ledakan, bencana guntur ini langsung menyebabkan naga api yang ditembakkan oleh Mu Yao menghilang, dan di bawah bencana guntur ini, Chen Ping berhasil dipromosikan ke alam melampaui kesengsaraan tingkat keempat. Pada saat ini, tubuh Chen Ping dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan dia memandang Mu Yao dengan dingin seperti semut. Awan guntur menghilang, dan turbulensi ruang waktu muncul lagi di langit.